Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat malam teman-teman, selamat malam Bang Dami. Malam hari ini kita masih di Dialog Maya melanjutkan tadarus kita, yang mana kita malam hari ini masih melanjutkan surat Al-Hujurat Bang Dami dan teman-teman. Kemarin kita sudah membahas ayat ke-6 sama ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Nanti kita membahas ayat ke-9 sampai ke-10 dan 11, Bang Dami. Sedikit saya ingatkan, sedikit saya review kembali bahwa kita kemarin membahas bagaimana ternyata kalaupun kita sudah komitmen untuk membuat perubahan, kita cenderung untuk menyusuri ruang batin kita dan kita ingin fokusnya kepada Tuhan. Toh ternyata Bang Dami dan teman-teman yang hadir di sini itu banyak sekali suara-suara yang masuk ingin merebut konsentrasi kita, ingin merebut fokus kita dari Tuhan. Dan suara itu kemarin dikatakan sebagai suara fasik. Fasik itu suara-suara yang di dalam diri, di pikiran kita, di perasaan kita yang ingin mengeluarkan kita dari fokus itu. Kita sudah bahas itu Bang Dami. Sehingga kalau suara-suara itu datang, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Apa sih sikap kita, sikap batin kita sebagai orang yang terus melakukan suluk kepada Tuhan? Kemarin dikatakan kalau suara fasik itu datang, fatabayyan, periksa, teliti, self inquiry gitu ya Bang. Jangan kemudian kalau suara itu datang terus kita tangkap, terus kita kemudian tanggapi, akhirnya kita masuk ke dalam drama-drama yang dibikin oleh suara-suara itu. Cerita-ceritanya itu macam-macam yang ditawarkan Bang Dami ya. Enggak ada habis-habisnya itu suara fasik itu. Maka kita harus punya sikap. Dan di situ ayat selanjutnya, ayat 7 itu dikatakan kita harus fokus pada Rasul yang ada di dalam diri kita. Yang mana Rasul itu sebenarnya sudah ada, walaupun suaranya sayup-sayup gitu kan. Gaungnya itu belum memenuhi ruang batin kita. Tapi ya nggak apa-apa, kita mulai dari itu. Nah, dari situlah kemudian Tuhan sebenarnya memberikan kekuatan kita. Walaupun kita belum bisa follow suara Rasul itu, Tuhan menguatkan kita dengan apa? Rasa kecintaan terhadap iman, terhadap bagaimana kita terus melakukan perjalanan spiritual itu, follow the truth itu sendiri. Rasa cinta itu kemudian juga diikuti dengan rasa kebencian, kita terjebak dalam pola-pola lama kita, pola kekafiran, pola kefasikan, dan pola permusuhan. Nah, itu telah kita bicarakan. Sekarang kita melanjut ke ayat ke-9. Tapi sebelum kita lanjut ayat ke-9, mari teman-teman saya mengajak, saya pribadi, Bang Dami, dan teman-teman yang hadir di sini, mari kita heningkan batin kita dulu. Ya kan? Kita hening, kemudian kita lanjut dengan Al-Fatihah. Hening, dimulai. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Mari kita lanjutkan tadarus kita, kontemplasi Al-Quran kita di ayat ke-9. Bagi teman-teman yang belum membuka Quran, silahkan dibuka surat Al-Hujurat ayat ke-9. Ini
masih melanjutkan ayat sebelumnya, Bang Dani. Kalau ayat sebelumnya itu masih menekankan bahwa tekad kita untuk menuju ke Tuhan itu sebenarnya masih lemah. Nah, dalam tekad yang masih lemah itu, suara-suara yang datang dari kefasikan, datang dari pola-pola lama kita, itu juga masih sering menggangguin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Fa im bagat ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam ayat ke-9 ini dikatakan wa in ta'ifatani, dan jika ada dua golongan. Dua golongan ini golongan siapa? Minal mu'minina, dari golongan mukmin. Yang kemarin saya singgung bahwa kalau sudah dikatakan mukmin, minimal ada cahaya ketuhanan yang masuk. Walaupun cahayanya itu intensitasnya masih rendah, masih sayup-sayup berbaur antara cahaya dan kegelapan. Nah, kalau ada dua golongan dari kalangan mukmin itu iktatalu, saling menyerang, saling bertikai atau saling bermusuhan, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kedua golongan tersebut. Fa im bagat, jika ihdahuma, ada salah satunya yang membangkang, ada salah satunya itu yang melanggar perdamaian itu, ya kan? Alal ukhra, atas golongan yang lain, faqatilul lati tabghi, maka hendaklah kamu hukum, misalkan. Hendaklah kamu perangi yang melanggar itu, yang membangkang itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai yang membangkang itu, yang kemudian melanggar itu kembali lagi kepada ketentuan Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Fa in fa'at, maka jika dia sudah kembali, yang melanggar itu, yang membangkang itu, fa aslihu bainahuma bil adli, maka kemudian damaikanlah bainahuma, antara keduanya, harmonikanlah antara keduanya itu bil adli, dengan apa? Dengan adil, keadilan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu, dan berlaku adillah, ya. Berlaku proporsional gitu. Kalian semua itu, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini ayat ini juga luar biasa, Bang Dami. Ayat ini tuh kalau saya pribadi dapat inspirasinya seperti ini. Nanti Bang Dami bisa tambahin ya. Jadi kalau kita sudah mau menuju fokus kita kepada Tuhan, sedangkan niat kita itu masih lemah, perubahan yang ingin kita ciptakan itu semangatnya itu belum benar-benar membara, belum benar-benar kuat, maka tetap masih ada pertentangan antara diri yang ingin maju, diri yang ingin fokus kepada Tuhan, dan diri yang masih ingin nyeret-nyeret kita ke dalam kefasikan, permusuhan. Yang kemarin, diri yang ngeyel itu kata Bang Dami, itu masih tetap juga, masih tetap. Karena apa? Karena diri yang masih lemah itu masih gampang terombang-ambing. Makanya wa in ta'ifatani minal mu'minin, jadi jika ada dua golongan itu saling berbenturan, saling bertikai, saling bermusuhan, itu fa aslihu bainahuma, maka caranya apa? Damaikanlah. Kalau bahasa kita nyebutnya islah. Islah itu kan harmonikanlah, damaikanlah, ya kan? Cari titik temunya di mana? Bainahuma, antara kedua golongan itu. Contohnya ya, misalkan Bang Namit, hari ini saya pengen bangun pagi, habis itu membaca Al-Quran dengan tekun. Diri yang
sadar itu mengatakan, ayo bangun, kamu kan sudah komitmen untuk berubah gitu kan. Tapi ada satu golongan di dalam diri kita, masih enak tidur lah ya kan. Tadi kan tidurnya agak telat, makanya coba deh diundur sedikit nggak apa-apa. Selalu ada konflik itu Bang Dan. Dua golongan itu. Tapi yang satu ini, itu sudah mulai pengen juga berubah, tapi semangatnya masih lemah. Nah, dua konflik tersebut itu coba deh damaikan, harmonikan dengan cara titik temu. Titik temu itu seperti apa sih misalkan? Oke, kita bangun sedikit telat, tapi nanti jangan diulangi ya. Bikin perjanjian ya, gitu kan. Kalau kamu nanti ngulangi, nanti ya kamu akan kelewat terus ini. Nggak bakal bisa konsisten, nggak bisa istiqomah, misalkan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita ambil contohnya sangat banyak sekali Bang Damit. Contohnya sama saudara dengan saudara saling bertikai juga. Karena ada apa? Ada sesuatu yang membuat salah satu pihak itu disusupi suara fasik-fasik itu dengan kepentingannya masing-masing. Sehingga sama-sama saudara juga akhirnya bentrok juga. Nah, kalau terjadi seperti itu kan islahkan, damaikan, harmonikan. Caranya apa? Ya kita akomodir dulu deh diri yang lemah itu. Tapi jangan kemudian yang lemah ini, nah ini ayat selanjutnya, fa'im bagot ihdahuma. Kalau ada salah satu pihak itu yang membangkang, yang ingin mendominasi, ya kan, alal ukhra terhadap golongan yang lain, faqatilul lati tabghi, gitu kan. Maka diri yang membangkang tadi itu harus diberikan ketegasan. Faqatilu, harus diredam, harus kalau perlu dihadapi dan diperangi. Kita bertindak sebagai kesatria di situ. Kalau dibiar-biarin diri yang lemah itu menjajah diri kita loh. Kalau dibiar-biarin pikiran-pikiran yang negatif itu bisa membuat rusak harmoni diri kita juga. Maka kita harus tegas. Faqatilul lati tabghi. Nah, ini teman-teman, ini kan semacam kayak kehidupan yang tiap hari kita jalani kan. Itu perang batin di dalam itu terus berkecamuk Bang Dami. Makanya kita kan dikasih resep oleh Tuhan. Kalau terjadi seperti itu, oke, cari titik temu dulu deh. Kita nggak bisa memaksakan diri gitu kan. Kita cari akomodirlah sedikit kepentingannya. Tapi kok ketika diakomodir kok justru malah mendominasi, pengennya mendikte, baru kemudian faqatilul lati tabghi. Maka kita harus bertindak tegas, kita hadapi, kita perangi, kalau kita paksa diri-diri yang membelot tadi, diri-diri yang membangkang, diri-diri yang melanggar tadi itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia itu kembali kepada ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan itu apa ya? Ya fitrah kita itu. Nah, fa'in fa'at, dan kalau jika dia itu sudah kembali, fa'aslihu bainahuma bil adli. Ini sangat menarik. Jadi kalau dia sudah mulai kembali, oke deh, kita harus paksa diri yang tadi, yang mencoba mendominasi dengan sesuatu yang negatif itu, kita paksa untuk kembali. Tapi di satu sisi kita juga proporsional, ya kan? Maka fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya, diri yang tadi yang saling berbenturan, yang saling bertikai itu. Apa namanya? Apa resepnya? Resepnya yaitu bil adli. Nah, adil itu seperti apa sih? Adil itu kan gini, adil itu bukan sama rata. Kalau sama rata itu berarti kita 50-50 gitu kan. Tapi kalau adil itu kita menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Makanya saya lebih senang menggunakan kata proporsional gitu kan. Nah, kalau diri kita yang masih lemah misalkan, kita kasih proporsinya seperti ini, tapi jangan mendominasi ya. Tapi diri yang sudah kuat itu jangan maksa-maksa juga ya, karena ini butuh proses panjang nih, butuh proses yang walaupun perubahannya itu sedikit demi sedikit, kemudian dia itu akhirnya konsisten, itu akan lebih baik. Makanya proporsional, adil. Karena kalau kita lihat, adil ini kan sebenarnya juga nama Tuhan, Bang Dame ya.
al-adlu. Makanya ketika kita nggak balance nih di dalam diri kita, perlu kita balancekan. Dan ketika kita pada titik keseimbangan itu, titik adil itu, sebenarnya kita menemukan dia loh, menemukan al-adl itu sendiri. Makanya wa'aksitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adil lah, berlaku proporsional lah. Sesungguhnya Allah itu yuhibbul muqsitin, mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kalau dari saya sampai situ Bang Dami, biar Bang Dami bisa melimpahi panjang lebar gitu kan. Ini drama hidup yang tidak ada habisnya nih Bang Dami. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya, ditulis di kolom komentar. Silakan Bang Dami. Makasih Mas Hasan telah membuka uraiannya dengan pengantar yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, saya mau mengajak dulu teman-teman melihat perspektif awal. Jadi Al-Hujurat ini adalah kamar-kamar. Jadi bilik-bilik kesadaran ya. Jadi ruang batin kita itu ada derajatnya, ada juga horizontal gitu. Teman-teman yang sudah terbiasa dengan 7 derajat jiwa, jadi nafsu ammaroh itu sendiri ada ruang-ruangnya. Ruang pamer, ruang angkuh, ruang bilik pamer, bilik arogan, terus dengki, nah itu situ. Terus lawamah itu sedih, galau gitu ya. Nah ini ceritanya di ayat ke-9 ini, itu mulai 2 golongan orang beriman. Nah, 2 golongan orang beriman nih. Ini udah iman nih, udah percaya nih. Jadi bukan tentang baik buruk dari versi baik buruk yang di bawah nih. Ini sudah di iman, udah ada kesadaran. Nah, saya mau ngajak dulu teman-teman biar terbiasa melihat ayat supaya jadi suluk. Pertama kita memahami ayat ini dulu dalam konteks sejarah. Itu pasti ada situasi. Situasi yang terjadi di hadapan Nabi. Jadi sesama sahabat, orang beriman itu juga terjadi perbedaan pendapat, bahkan ada yang mendominasi satu dengan yang lain. Itu konteks sejarahnya ada. Nah diceritakanlah di Al-Quran. Tapi kita yang sudah di zaman sekarang, itu melihat itu, ini juga terjadi di kehidupan kita. Jadi di kelompok spiritual, di kelompok tarekat, di kelompok orang-orang yang sudah menuju Tuhan pun, itu terjadi perbedaan pendapat teman-teman. Itu pasti diaminkan oleh sahabat-sahabat. Kelompok arisan itu udah jelas tuh. Tapi mereka yang sudah berkumpul di kelompok spiritual pun mengalami itu. Nah ini panduannya. Nah tapi bagi kita yang sudah mulai belajar kontemplasi, kita jangan lihat dulu fokusnya keluar. Tapi kita perhatian kita ke dalam, kita saksikan di ruang batin kita. Nah saya mau mengajak pribadi gini nih. Wah saya janji membaca Al-Quran tiap malam. Itu kan keinginan mendekati Allah tuh. Tapi pada satu sisi ada juga teman ngajak, ayo kita kajian gitu. Sama-sama baik loh ini, ya. Jadi golongan orang beriman ini sudah ada kesadaran, tetapi ada nyusup juga nih ego nih, mendominasi, sudah menjalini satu sama lain. Di dalam konteks diri kita pribadi, saya pribadi misalnya, saya mau sesuatu yang baik nih, menulis buku, atau saya perlu olahraga gitu. Kan sama-sama baik nih untuk mensupport perjalanan spiritual kita. Tapi ketika sudah tidak terjadi keseimbangan, nah disitulah diri kita, diri sejati kita itu menjadi wasit gitu. Menjadi wasit. Keadilan itu, ya,
itu tidak akan bisa kita realisasikan kalau belum ada wasit dalam diri kita, teman-teman. Wasit, penengah, hakim dalam diri kita. Jadi sahabat-sahabat yang mendengar ini, di dalam diri kita itu ada hakim. Ya, kamar A, kamar yang ini maunya ini yang lebih baik nih. Ini lebih bagus nih. Kamar yang enggak, ini nih sama-sama baik nih Mas Hasan. Wasitnya siapa? Di dalam diri kita wasitnya siapa? Nah, pertama ini dulu nih yang disadari nih. Apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, ini udah mulai saling merebut pengaruh nih. Damaikan Ya, antara keduanya. kan, Mendominasi kan? Satu ya. Mendominasi. Ya. Di dalam itu pasti terjadi pada kita. Ini di dalam diri kita nih. Saya sering mengalami itu sampai sekarang. Tapi ya. Dari uraian ini sudah sering saya alami nih. Jika salah satu dari keduanya sudah berbuat zolim, gitu kan, terhadap yang lain, udah mulai menzolimi. Jadi tubuh kita ini perlu olahraga. Tapi kan ini bagus nih, tahajud tiap malam gitu kan. Wah, meditasi, tapi badannya udah sakit nih. Udah terzolimi nih badan nih. Ya. Oke, gimana tuh? Nah, disinilah banyak juga para ustadz, kiai, syekh, ya mereka berbuat baik kepada masyarakat, kebaikan. Keluarga di rumah bilang, udah Pak, istirahat, ini, itu, kemudian jaga makan, gitu kan. Tapi kan ini menolong masyarakat, ini nih suara nurani, nih suara itu. Nah, ini kan konflik nih. Kehendak keluarga pun untuk menjaga kita supaya balance, seimbang. Nggak didengar nih. Yang udah terzulimi nih. Kan banyak tuh Mas Hasan tuh. Pendakwah, politikus, apalagi tuh. Sampai anaknya kena narkoba gitu. Udah teriak nih. Anak itu mewakili dari ruang batin kita sebagai ayah. Iya. Ya, ruang batin saya sebagai ayah kan peran penting. Itu kesadaran juga. Tapi di satu sisi bisnis nih. Saya sebagai profesional, saya sebagai politikus, saya sebagai trainer, apapun itu. Nah, kalau sudah satu terzolimi, ini si wasit ini nih Mas Hasan. Si wasit ini harus ngasih perhatian. Tubuh ini ya. Bisa kita zolimi, tubuh ini. Dompet juga bisa kita zolimi kan gitu, finansial gitu. Ya kan? Gitu kira-kira teman-teman. Jadi ini supaya teman-teman terasa prakteknya bisa diidentifikasi peran-peran saya yang baik. Apapun. Saya sebagai ayah misalnya. Ya, saya sebagai istri gitu. Saya sebagai ibu gitu. Saya sebagai kelompok arisan gitu ya, anggota ketua arisan. Nah, ini kan ada ruang-ruangnya, ada bilik-biliknya. Sama-sama baik loh. Ini sama-sama baik, Mas. Ya, ya betul. Ini orang beriman, udah bukan lagi fasik nih dominan, tapi orang beriman. Tapi nanti bisa terjebak pada kefasikan. Nah, di sini kan ayat berikutnya nanti Mas Hasan nih. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ini bukan siapa yang paling bagus, bukan. Di sini menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan. Siapa wasitnya? Iya. Nah, wasitnya itu siapa di diri kita? Tentu saja kalau dalam konteks ini, kita harus mengenal Rasul, utusan Allah dalam diri kita. Kalau dalam konteks sosialnya, outer life, siapa yang paling bijak? Nah, kalau sudah ke Allah kan, udah lebur Mas Hasan. Kalau sudah suara Allah itu, kalau di batin kita kan diwakili dengan suara Rasul. Rasul itu sosok utusan, simbolik, atau apapun namanya yang menjaga itu. Bagi saya, misalnya nih Mas Hasan, udah batuk-batuk nih Mas, capek gitu, wah aktivitas. Nah, napasnya udah sesak, udah pendek-pendek. Nah, itu kita perlu duduk diam dulu untuk memanggil lagi utusan Tuhan dalam diri kita yang selalu menjaga keseimbangan.
Jangan sampai niat baik yang diperankan oleh personality kita yang A terjolimi. Kalau konteks bapak-bapak yang sibuk ada tuh. Dia misalnya ketua organisasi olahraga apa, ketua RT, aktif di ini, aduh ada 10 aktivitas masa saya gitu. Iya, Dia juga sebagai ayah, sebagai suami. Nah itu bisa saling menjulimi tuh. iya betul Bang. Nah itu saya menangkap Oke itu Bang. Mas Hasan di bagian ini nih. Jadi Iya, iya. sama-sama niat baik, niat-niat baik, ya kan? Terlalu asik mengurus orang sampai lupa peran sebagai anggota keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu. Itu, nah saya pribadi punya pengalaman Mas, wah ini sudah tuh. Jadi saya tidak mau sampai teriak tuh. Misalnya kalau anak, anggota keluarga, pasangan, jangan sampai teriak dia. Kalau dia udah teriak, karena itu di maintain keseimbangannya Mas. Karena ada orang itu anaknya itu udah sampai apa sakit baru tuh sama dengan badan Iya. kita sampai sakit baru sadar. Oke, oke. Nah, Berarti gini ya kira-kira Bang praktikal Dami. ya, praktikal ya, praktikal ya. Iya, sangat praktikal Bang Dami. Kira-kira gini ya, ini kan sebenarnya sudah bukan sesuatu yang arahnya negatif, tapi gini juga Bang Dami. Sama-sama baik. Ternyata apapun yang positif bisa jadi ego juga loh Bang Dami. Bisa. Ego kebaikan, iya kan? Ego Iya, iya, kebaikan, ego iya. ingin mengurus orang, ego eh, sebagai ustadz, ego sebagai kiai, ego. Nah, itu juga bisa terjebak kita. Yes, yes. Betul. Saya menyaksikan banyak tokoh-tokoh masyarakat. Saya juga menemani beberapa orang yang saya hormati. Saya belajar dari ini. Saya juga mengalami. Wah, beliau ini mengalami itu gitu. Tapi saya tidak bisa mengambil istilah saya itu, saya nggak bisa ngambil karma dia gitu. Oke. Karena dia yang harus melewati sendiri. Bagi teman-teman yang banyak fansnya gitu kan. Iya. Sampai dia padahal tubuhnya butuh istirahat gitu. Terus hubungan dia sama orang terdekat itu harus di-maintain gitu. Nah, teman-teman mulai perlu menyadari dulu di kita ada ruang-ruang batin kita itu al-hujurat. Kamar saya sebagai A, kamar saya sebagai B, sebagai C, sebagai D. Sama-sama baik. Oke. Clear ya? Nah, Iya. yang penting lagi Mas Hasan, siapa wasitnya? Oke, bicara masalah wasit menarik ini Bang Dam. Iya, Al-adl itu kan. al-adil ya. Fa'aslihu bainahuma bil adl. Jadi damaikanlah itu antara kedua golongan itu dengan keadilan. Nah, adil yang tadi Bang Dami sampaikan sebagai wasit itu ternyata sebenarnya dalam diri kita sudah ada Bang Dami. Adil dari sisi satu apa yang kita sebut sebagai akal. Akal itu juga disebut sebagai mizan, timbangan kan. Timbangan biar tidak condong sebelah gitu kan. Tidak condong ke kiri juga tidak condong ke kanan. Artinya kalau manusia menggunakan akalnya, wasit untuk tahap yang paling bawah itu pikiran Bang, akal, iya kan? Ya, akal dewasa, Nah, akal dewasa. iya, akal dewasa yang akal itu membuat kita menimbang-nimbang segala sesuatu itu adil gitu kan, tidak berat sebelah. Nah, mungkin kalau kita tahapnya sudah mulai fokus kepada Tuhan, adil itu atau hakim itu bukan hanya akal, nanti suara Rasul itu atau kita sebut suara nurani itu, bahkan Hmm. hati kita itu sebagai hakim gitu kan. Makanya di sini menurut aku ya teman-teman, ini pengalaman yang sehari-hari kita lakukan. Ya tadi Bang Dami, praktikal sekali. Tapi memang kalau baca ayatnya sekilas itu kan kayak semacam ini history gitu kan. Iya Enggak, ini betul. pergulatan batin tiap hari yang mana sama-sama kebaikan, yang sama-sama kita melakukan sesuatu yang arahnya kepada Tuhan, ya kan? Tapi jebakan-jebakan tadi, ego yang bisa berubah menjadi kebaikan juga ada ya Bang Dam ya. Hmm. Ego kebaikan, pengennya mengurus orang, tapi dirinya dan keluarganya tidak diurus, itu kan sama aja. Ya, Sama aja tidak adil. Gitu kan. betul.
Oke, kita Bahkan lanjut. tubuh kita. Oke, Ya, silakan lanjut. iya. Lanjut. Oke, kita lanjut ayatnya Bang Dami, biar nanti kita sampai ayat ke-11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa Nah, aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Nah, ini luar biasa. Tuhan itu sudah mention gitu kan. Sesama mukmin itu saudara. Nah, nanti konteksnya saudara itu seperti apa, Bang Dani? Nah, saya baca dulu ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun. Itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, ya kan, harmonikanlah itu baina akhwaikum, antara saudara-saudara kalian semua. Karena kita melihat satu sama lain itu karena ada cahaya Tuhan itu yang menyatukan kita kan, saudara itu. Nah, kalau kita nggak bisa melihat persaudaraan itu ya tetap saling pengennya mendominasi. Nah, wattaqullah, kalau kita bisa melihat persaudaraan itu, wattaqullah, yang jadi benteng itu, yang jadi titik fokus ya hanya Allah. Makanya bertakwalah kepada Allah gitu kan. La'allakum turhamun. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, ya kan, disitulah kita akan dirahmati, diberikan aliran kasih sayang pada Tuhan gitu kan, dari Tuhan kepada kita semua. Nah, saya itu coba kan lanjutin luar sini ya, biasa. Oke, Mas Hasan. silakan Bang Boleh? Dani. Boleh. Boleh. Jadi teman-teman tadi, kita kan sudah menyadari di dalam diri kita, personality kita, peran-peran hidup kita, sebagai ayah, misalnya sebagai pengusaha gitu ya, sebagai suami gitu. Ini bilik-bilik nih, bilik-bilik personality. Sama-sama baik loh. Cuma yang satu pingin dominasi, yang ini didamaikan. Tadi udah dikasih wasitnya itu akal yang dewasa. Semua diakomodir suara itu. Lalu ini diingatkan nih ke-10. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini kan diri kita nih, personality diri-diri kita. Bukan Iya. mana yang paling dominan, yang paling penting, bukan. Ukuran kebaikannya bukan siapa yang paling dominan, itu kompetisi di antara diri kita. Tapi damaikan antara keduanya. Jadi kedamaian, keseimbangan batin itu jauh lebih penting. Dan be alert, bertakwalah. Nah, disitulah kita akan melihat kasih sayang Allah menguasai semuanya ini. Nah, kalau saya suka bilang begini, Mas Hasan, misalnya konteks saudara keluarga nih. Waktu itu pernah pembagian warisan, Mas. Wah, yang satu kakak tertua tapi lebih kere secara ekonomi, dia maunya pakai sumbernya itu kolateral ayat Quran deh, karena bagian dia lebih gede gitu. Hukum Hukum waris lah waris ya. gitu. Dia kan. Nah, terus anak perempuan itu ngasih informasi, waktu papa dulu hidup itu bagi rata semua, itu pengalaman. Gitu. Iya. Jadi konflik. Nah, kakak yang di tengah itu dia lebih mementingkan kasih sayang, harmoni. Bukan bagian itu. Ini pakai paradigma hukum waris, laki-laki lebih gede. Anak-anak cewek bilang ekonomi mereka lebih bagus. Bapak kan dulu selalu membagi rata gitu. Terus yang ngontak saya itu adalah kakak yang di tengah. Saya nggak peduli bagian itu, yang penting kita damai gitu. Nah, disitulah waktu itu saya datang memberikan masukan. Karena kan sama-sama baik nih. Yang ini kan menurut hukum waris. Padahal agenda pribadi ada tuh. Dominan itu agenda pribadi. Biar kebagian banyak. Makanya fasik pun tetap masih nyusup Bang di situ kan. Walaupun wajahnya kebaikan kan. Itu dia gitu. Pakai ayat nih. Dia mau ngajak ustaz supaya ada referensi gitu. Nah, si yang tengah ini nih. Yang punya kasih sayang. Dominan. Aku nggak peduli bagiannya berapa-berapa. Tapi kita damai gitu. Nah, ini kan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita ini kan saudara. Iya. Nah, ini. Alhamdulillah tuh Mas Hasan waktu itu selesai itu. Jadi nggak ngotot-ngotot lagi satu sama lain.
bahwa selesai pada waktu nanti itu atau ada yang dipendam Bang Dame? Bisa enggak juga. gini, jadi aku bilang kalau misalnya dibagi rata, misalnya nih, dia tetap bagi ke keluarganya. Tapi maksud saya gini Mas, damaikan kan sesungguhnya orang mukmin bersaudara satu. Damaikan antara keduanya, dua kutub ini. Bertakwalah, ini kan kewaspadaan batin tuh. Iya. Disitulah rahmat Allah ngalir, sama-sama nerima jadinya. Iya. Harmoni Ini lagi. teorinya gampang, prakteknya susah ini. Betul Bang Dame, betul. Nah, makanya kalau kita nggak melihat di situ saudara, itu pasti musuhan terus Bang Dame. Dan saya dapat inspirasinya begini Bang Dame. Kalau kita masih mementingkan ego kita masing-masing ya, walaupun tadi sama-sama saudara, dan di situ juga kita melihat, loh itu kakak saya, itu adik saya, itu mbak saya, dan yang lain-lain itu kan. Tapi kita kan nggak tahu agenda yang nyusup masing-masing. Ya, Walaupun secara argumentasi benar ya. ya. Ya orang tua mengatakan begini, ya kan. Tapi hukum waris mengatakan begini, terus ini mengatakan begini, ya kan. Nah, itu kalau kita nggak bisa mendamaikan, itu ya akhirnya terjadi konflik terus sesama saudara, padahal saudara itu. Masa saya Sesama tambahin dikit. mukmin juga. Saya Monggo silakan. memaknai lebih hakiki saudara itu, ya. Ini kan dimulai dari diri kita. Peran aku sebagai ayah, peran aku sebagai apa ya gitu di pekerjaan, peran aku sebagai pengurus organisasi. Ini kan semua sama-sama baik. Nah, saudara yang dimaksud di sini, kita berempati, dia itu diriku. Yes. Jadi bukan cuma saudara-saudara ini. Ketika sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, itu artinya saya melihat dia adalah diriku. Nah loh. Kalau sudah bisa punya perspektif begitu, itu jadi beda tuh. Makanya Bang Dami dalam tradisi tertentu kan dikatakan tatwam asi. Tatwam Iya, asi iya. itu ya ada diriku di dalam dirimu, ada dirimu Nah, di dalam ya, diriku kan. Nah, ya, itu kalau dalam perspektif tasawuf itu kita bisa melihat Tuhannya di ya, masing-masing orang gitu kan. ya. Nah, makanya yang tadi saya katakan wattaqullah, yang menjadi pengikatnya, yang menjadi titik fokusnya adalah Allah itu sendiri. Tuhan Yes, yang ada di masing-masing person ini kan. yes. Orang inti atau saudara kita. Kalau kita nggak bisa melihat itu ya akhirnya kita melakukan sesuai dengan ego kita. Dan ego itu yang tadi mulai dari yang kasar sampai yang paling halus, yang berjubah kebenaran juga sulit untuk dibedakan ya kan. Oke, lanjut Itu Bang Dami, nggak apa-apa ayat ya. berikutnya itu udah mulai buahnya itu olok-olokan. Silakan. Iya, Detailnya coba. seru ya Bang Ajat ini. Saya lanjutkan ya Bang Dami. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau ada yang mau komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar ya, apa-apa. Saya lanjutkan ayatnya biar tuntas sampai ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Nah, ini yang tadi Bang Dami katakan. Agenda masing-masing dari orang itu baru kelihatan ketika dia itu sudah berhadapan dengan sesuatu yang katakanlah bentuknya uang, bentuknya ini, bentuknya itu. Makanya sesama saudara kalau kita nggak bisa melihat Tuhannya tadi Bang Dami, ada aku di dalam diri itu sulit banget. Makanya ayat ini jadi penegasan juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun. Janganlah sekelompok laki-laki, kaum laki-laki itu merendahkan, mengejek, kalau bahasa sekarang itu membuli kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum.
Boleh jadi loh, yang kamu bully, yang kamu ejek, yang kamu rendahkan itu lebih baik. Kan kamu nggak tahu gitu kan. Khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in. Dan juga jangan sekelompok perempuan itu, ya kan, nisa'un min nisa'in itu membuli, mengejek, merendahkan juga kepada perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna. Boleh jadi perempuan yang kita ejek, perempuan yang kita rendahkan itu justru lebih baik. Makanya kalau kita perspektifnya nggak diluaskan Bang, sulit melihat kebaikan orang itu. Saya lanjutkan, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, diri kalian sendiri. Wala tanabazu, dan janganlah kamu itu memanggil bil alqab, dengan lakob-lakob atau dengan gelaran-gelaran, yang tentu gelaran ini sifatnya ya ejekan, sifatnya sesuatu yang merendahkan itu kan. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk isim, seburuk-buruk nama, seburuk-buruk panggilan adalah al-fusuk, yaitu kefasikan ba'dal iman, setelah iman, ya kan? Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak taubat atau tidak kembali kepada Allah, faulaika humus zalimun, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah ini luar biasa Bang Dami. Kalau memang tadi kita lanjutkan ya, kalau kita tidak bisa melihat Tuhannya dalam masing-masing orang, yang sehingga itu menyatukan kita menjadi saudara, itu pasti ada hasrat untuk merendahkan, ya kan? Menganggap dirinya lebih baik. Padahal yang kita rendahkan itu boleh jadi bisa dia yang lebih baik, ya kan? Mulia. Ini kan iya benar. Ini kan perlu kerendahan hati ya. Makanya kita nggak bisa melihat satu orang per orang itu dia itu pemahamannya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Tapi kalau kita sudah menganggap diri kita yang paling benar, itu yang repot. Artinya kita yang nggak membuka diri seluas-luasnya, itu yang repot juga. Makanya kalau itu terjadi pada kita, janganlah kemudian kita melakukan ejekan, merendahkan diri orang lain. Boleh jadi orang itu lebih baik daripada kita. Bukan hanya merendahkan orang, merendahkan diri kita, menjelek-jelekan diri kita, mencela diri kita juga nggak baik, Bang Nan. Karena itu juga jatuhnya tadi nanti itu kefasikan juga, jatuhnya nanti itu kekafiran juga. Isyan kalau dalam ayat kemarin itu. Makanya ini kan detailnya ya, detailnya yang tadi Bang Damek katakan kan. Maka sebaik-baik orang itu orang yang kembali kepada Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak kembali kepada Tuhan itu menzalimi orang lain dan menzalimi diri sendiri. Itu. Silakan Bang Nabi kalau mau menambahkan. Iya. Jadi di sini kan mulai dipertajam nih teman-teman. Kalau kita tidak melakukan proses tadi, sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Tadi saya udah mulai ajak lebih ke dalam. Saudara itu maksudnya saya melihat dia, Tuhan ada di diri dia. Oke kan? Kalau sudah begitu udah tunduk deh, udah aman, itu solusinya. Damaikanlah. Nah, ketemulah, damaikanlah. Peace-nya dapat. Karena kalau kita sudah ngelihat kehadiran Tuhan pada dia, sosok itu, yang tadi berbeda pendapat dengan saya, itu kita jadi cooling down, betul? Nah, berdamai antara kedua itu, jadi terjadi rekonsiliasi. Lalu bertakwalah kepada Allah. Nah, fokus ke Allah. Biarkan Allah nanti yang memberikan guide gitu. Disitulah agar kamu mendapat rahmat, oke? Tapi kalau kita tidak berhasil melihat kehadiran Tuhan pada orang itu, ya, yang disimbolkan, yang diungkapkan sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, ini nih orang-orang diingatkan jangan kamu mengolok satu sama lain. Kalau saya mulai tambahin di sini, laki-laki laki-laki mengolok kan itu sisi maskulinnya gitu. Jadi sisi gue lebih powerful gitu kan, suka tuh, lu nggak ada apa-apanya lo gitu. Nah, ada juga nih kalau perempuan dulu sisi femininnya lebih kelihatan lebih lembut gitu kan.
Itu detail-detailnya Beauty. lah teman, beauty-nya. Ya, ini lebih indah loh sebenarnya. Enggak, ini loh lebih indah gitu kan. Kira-kira gitu. Nah, jangan saling mencela satu sama lain dan apalagi sudah memberi panggilan-panggilan gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi kita alami teman-teman, sampai kita fasik, ya fasik itu kita udah beriman tapi melanggarnya sendiri, Ya. ya kita bertobat. Kalau tadi kan solusinya nggak sampai terjadi, saling ledek. Hmm. Kalau misalnya terjadi, udah saling celah satu sama lain gitu kan. Nah di situ ya solusinya tobat gitu, kembali pada Allah. Ya, Makanya Tuhan itu membentengi kita jangan sampai terjadi olok-olok gitu Bang Dam ya. jangan Jangan sampai. sampai terjadi. Ya. Karena kalau itu terjadi, itu ya kita zalim sebenarnya. Menzalimi diri sendiri maupun menzalimi orang lain gitu kan. Akhirnya apa? Persaudaraan itu bubar Bang Dam. Udah deh. Iya, itu. Nah, teman-teman ini mungkin juga bisa berbagi pengalaman mungkin atau mungkin kalau mau bertanya silakan. Ini Karena kalau persaudaraan itu tidak dijaga Bang Dame, itu ya memang yang terjadi begitu permusuhan. ya betul, betul banget. Wah, terima kasih nih Mas Hasan dari apa? Ini dulunya sering kita dengar uraian ini, tapi kita lebih melihat pada konteks sejarah zaman dahulu. Sesama orang beriman juga ada saling konflik, tapi begitu diajak dalam konteks sekarang, kita melihat ini relevan, terjadi juga di sekitar kita, antar keluarga, sesama juga kelompok yang di komunitas, organisasi, bahkan komunitas spiritual, terus keluarga gitu ya. Tapi sebelum ke situ kita nengok ke dalam. Kita saksikan di ruang-ruang batin kita, bilik-bilik batin kita, peran-peran kita itu jangan sampai satu peran, satu personality mendominasi personality yang lain. Iya. Ya, jangan sampai. Jadi di situ kita akan mengalami ini ketidakseimbangan. Saya kira sudah dapat Mas Hasan. Alhamdulillah. Ya, Ini tadi Mbak alhamdulillah Ira Bang tadi Dame. komentar kena ini kayaknya Mbak Ira komentar ya Mbak Ira. Ini memang jurus pamungkas ini memang melihat dia maksudnya Tuhan Adalah ada pada diri. orang itu. Ia adalah diriku itu kalau sudah bisa begitu udah kita Iya, iya akan betul. merangkul. Kalau Reza Bima senyum-senyum aja nih karena dia tahu betul itu. Mas Ya, ya. Reza. Tapi ini Bang Dame ya, ini tidak hanya terjadi pada satu dua orang, ini terjadi pada diri kita semua loh Bang Dame. Iya, Konflik itu, ya kan? Konflik sama sesama saudara, bahkan setiap hari kalau kita amati diri kita itu kan konflik di dalam kamar-kamar atau al-hujurat ruang-ruang batin kita itu kalau kita nggak bisa mendamaikan itu konflik terus. Sampai anak sekarang nyebutnya overthinking saya gitu kan. Itu kan karena bibitnya ya seperti ini. Coba makanya kalau saya senang begini Bang Nami, apapun problemmu ya kan. Kalau kita itu bisa melihat Tuhan di situ, itu indah. Disitulah kita disatukan. Ya enggak? satu lagi nih Mas Hasan. Kalau dalam Ya, konteks ayat silakan ini, Bang Nami. jangan sampai kebaikan yang diperankan oleh peran kita tertentu itu mendominasi sampai di Yes. peran Betul. kita yang lain itu jadi terzolimi itu. Ini Ya. kan pada konteks mereka. Ya ini buat pribadi masing-masing ya, sahabat-sahabat. Ketika kita punya banyak peran-peran dalam kehidupan masyarakat, kita tahu personality kita menampil dalam banyak peran itu yang satu dominan, yang satu terzolimi. Saya Yes. pribadi Betul. merasakan itu. Jadi kalau sudah ada alarm itu, ada yang teriak baik pada tubuh saya, baik pada orang terdekat itu udah teriak, udah buru-buru tuh balik ke sang pengadil gitu ya, Al-Adil. Nah kalau tadi Mas Hasan bilang Al-Adil itu di situ manifest dalam konteks akal,
Tapi kalau dari sisi saya itu, nah ini kita kenal itu teman-teman, keseimbangan dalam diri kita itu, wasitnya itu adalah kembali kita ke keheningan teman-teman. Hening itu Betul. adalah the ultimate teacher, dia adalah guru terbaik. Jadi kapanpun kita mengalami konflik antar diri kita di dalam, akal sudah tidak sanggup menemukan keseimbangan, hening, diam, talk to God, pakai bahasa kita tulus, dalam keheningan itu, di situ kita akan bertemu, damaikan antar saudara. Jadi keliaran pikiran, jadi antar satu pikiran, satu personality dengan yang lain itu, tiba-tiba jadi melebur, kembali harmoni seimbang. Betul. Kembali ke titik seimbangan. Titik keseimbangan, kalau kita pikir-pikir Bang Rame, titik keseimbangan itu adalah Tuhan itu sendiri kan. Ya, betul sekali. Iya. Makanya tadi di level luar di al-adil, di level luar itu manifest sebagai akal yang bijak, betul? Iya. Tapi di dalamnya itu hati itu peace. Hening. Iya kan? Ya, peace, damai itu. Damai. Makanya terakhir itu Allah bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat kasih sayang. Kasih sayang, iya kan? Luar biasa kan Bang Dami? Luar biasa. Makanya teman-teman kalau kita satu ayat kita kontemplasikan aja, ternyata ya itu bisa menjadi solusi kehidupan kita. Konflik-konflik atau masalah-masalah yang atau kemelut-kemelut yang kita hadapi sehari-hari itu Quran sudah membicarakannya. Bahkan Quran sudah ngasih solusinya. Itu kan luar biasa ya Bang. Tapi manusia itu kadang-kadang ya itu membaca Quran hanya sekilas aja sehingga ya nggak dapat kebijaksanaan, nggak dapat hikmah dari Al-Quran itu sendiri. Padahal kadang-kadang saya merinding sendiri Bang Dami kalau baca seperti ini. Saya sedikit ulas Bang Dami bagi teman-teman yang baru join. Jadi kalau terjadi konflik itu, maka kita harus damaikan. Ini konflik itu nggak harus segala sesuatu yang negatif. Yang positif pun, kalau kita saling pengen mendominasi itu kan konflik juga. Tadi Bang Dami sudah ceritakan, antara grup tarekat juga bisa saling berkonflik juga. Padahal niatnya pengen menuju ke Tuhan. Tapi itu kita saksikan banyak sekali juga ada konflik juga. Nah, kata kuncinya adalah satu, harus kita damaikan dengan yang namanya adil. Nah, adil itu, sebelum saya singgung adil itu adalah nama Tuhan. Sang wasit atau sang pengadil itu, yang pertama kali, itu ya akal dewasa kita. Itu kan. Logika yang matang itu sebagai al-adil itu sendiri. Baru kemudian, kalau logika dewasa itu atau berpikir secara matang, logis, dan kemudian filosofis itu menjadi titik keadilan, kemudian kita tingkatkan menjadi qalbu, menjadi sang adil itu sendiri, pengadil itu sendiri, sang wasit itu sendiri. Baru kemudian kita sadar, oh ternyata al-adil itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita sampai pada sang al-adil itu, nama Tuhan al-adil itu, kita itu tadi kata Bang Nami, kita hidup dalam harmoni. Kita hidup dalam titik keseimbangan yang tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Disitulah kita fokus pada titik itu. Gitu. Di situ itu terjadi harmoni, ketenangan, sakinah ya Bang Dami. Di situ kasih sayang kemudian tercurahkan. Makanya la'allakum turhamun. Nah itu. Itu kan kalau nggak Tuhan sendiri yang berbicara melalui Nabi Muhammad kan sulit ya. Kalau manusia aja berbicara pasti terjebak pada tendensi-tendensi kecenderungannya, intentionnya dia kan Bang Doni. Nah, makanya teman-teman kita di sini mencoba istiqomahkan tadarus Al-Quran sekaligus kontemplasi Al-Quran. Semoga Tuhan memberikan kekuatan yang Bang Dami membuka ruang batin kita, memberikan hikmah dan mencurahkan kasih sayang kepada
batin kita semua yang ada di sini. Terakhir Bang Dame, ada Saya mau satu jawab ini. pertanyaan. Iya, saya Iya, jawab ada. ini nih. Dikit lagi takut ini, apa namanya, Mbak Ine. Sebelum sadar kalau itu adalah dia, maksudnya dia itu dia besar, ada gemes-gemes juga sih, gimana Bang? Nah yang gemes-gemes ini yang sebetulnya yang dominasi, gitu, yang pingin mendominasi. Ya, jadi ini teman-teman cerita tentang bukan antara baik buruk loh ini. Ini sama-sama orang beriman loh ini. Sama-sama baiknya. Sama-sama baik, sama-sama punya niat baik loh ini. Udah apa ya, udah makin halus nih. Bilik-bilik kalau hujaratnya ini gitu. Iya. Tapi alhamdulillah tadi sudah dapat kartu trupnya. Ya, sesungguh berbuat adil, damaikan, kemudian sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini bukan maksa Mbak Ines bahwa aku mau melihat dia ada di situ. Kalau kita sudah melihat Tuhan pada orang itu dengan segala niatnya, kita jadi ngerem, kita mendengar dia dulu. Ini maksud dia apa ya gitu. Maksud dia apa? Kita jadi ngerem. Nah, begitu sudah kita lihat, udah, oh itu tomaknya, udah airnya kembali ke titik tengah. Saya kira itu Mas Hasan, teman-teman, alhamdulillah ya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada Gilive Dialog Maya malam hari ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari Al-Quran, mendapatkan curahan hikmah, mendapatkan curahan kasih sayang dari Al-Quran. Terima kasih Bang Dame. Semoga apa yang kita pelajari juga menambah iman kita, menambah keilmuan kita, menambah kasih sayang Tuhan hadir dalam diri kita masing-masing. Teman-teman, ini nanti ada di YouTube ya, Mas? Oh iya, nanti kalau teman-teman yang nggak bisa datang malam ini bisa disaksikan lewat YouTube. Saya mohon pamit, teman-teman. Bang Dame juga mohon pamit. Jika ada kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum. Ya, Bang Dame pamit teman-teman. Thank you.